If all it is 8 letters, why? Nggak salah tuh, berlian harganya 90 juta buat satu krat. Orang kita biasa belinya 15 juta untuk satu krat kok. Jadi dari video ini kita tahu ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang mendukung natural diamond. Yang kedua, orang yang mendukung lab diamond. Dan tipe ketiga, ini adalah tipe orang yang paling aku nggak suka. Ini orang yang bilang lab diamond itu berlian palsu. Sebelumnya aku perjelas ya, kalau aku suka dua-duanya. Mau natural atau lab, bebas. Karena dua-duanya emang cantik banget. Tapi buat kamu yang masih mikir kalau lab diamond itu berlian palsu, coba debatin dua permisalan ini. Yang pertama, pertanyaan simple. Apa yang ngedefinisiin cowok? Apa yang ngedefinisiin cewek? Jawabannya simple, iya DNA-nya. Jadi cowok itu punya kromosom XY, kalau cewek itu kromosomnya XX. Nah ini case-nya sama kayak berlian gitu. Jadi secara kimia, secara DNA-nya itu sama persis lab diamond sama natural diamond. Jadi apa yang dipunyain sama natural diamond, lab diamond juga punya. Tapi jangan percaya sama aku, cari sendiri infonya di Google. Masuk ke poin kedua. Debatnya adalah katanya kenapa kalau misalnya emang sama persis secara chemical, secara fisik, tapi harganya natural diamond sama lab diamond itu jauh banget selisihnya. Tesla sama BYD harganya mahalan Tesla kan. Terus kamu mau bilang kalau BYD itu bukan mobil listrik hanya karena harganya lebih murah. Kuncinya itu ada di siapa yang memperkenalkan diri duluan. Coba kita balik ya. Misalnya dari tahun 1950 kita tuh didoktrin kalau misalnya sebenarnya berlian itu bisa dibuat di lab dan harganya cuma 15 juta untuk satu krat. Tiba-tiba dikenalin di tahun 2024 kalau ada satu jenis berlian yang ditambang di gunung dan harganya itu 90 juta untuk satu krat. Dan punya kualitas yang sama kayak berlian yang harganya 15 juta untuk satu krat yang selama ini kamu tahu bisa dibuat di lab. Nah cara pikir kamu langsung kebalik pasti. Jadi mikirnya tuh sekarang, nggak salah tuh berlian harganya 90 juta buat satu krat. Orang kita biasa belinya 15 juta untuk satu krat kok. Dari dua permisalan ini udah paham ya. Jadi kuncinya emang siapa yang masuk pertama kali dan paling familiar sama kamu. Siapapun yang masuk pertama kali sebagai pionir pasti lebih punya ikatan emosi sama brand image yang kuat di kepala kamu dibandingkan yang masuk kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah aku tegasin sekali lagi ya, kalau aku tuh suka dua-duanya. Bahkan di Hemi untuk wedding ring dan engagement ring kita masih pakai natural diamond. Jadi lab diamond itu dipakai kalau emang request dari customernya aja. Dan emang beda penggunaan juga. Jadi untuk lab diamond kita ukurannya minimal 0,3 karat. Jadi emang kalau mau ngelamar pasangan kamu atau misalnya mau kasih cincin berlian yang ukurannya agak besar ke kerabat kamu buat hadiah ulang tahun, pasti aku rekomen lab diamond. Tapi kalau cincin nikah, kita kan nikahnya sama cewek nih. Nah kalau cewek kan makhluk yang pakai emosi gitu loh. Kayaknya kalau nggak pakai natural diamond tuh agak sesak gitu ya, kayak nggak plong gitu kan ya. Jadi cincin nikah tuh emang masih banyak yang pakai natural diamond karena emang rata-rata tuh ukuran yang paling populer berliannya itu di sekitar 0,10 sampai 0,20 karat. Jadi paham nih ya peran masing-masing untuk lab diamond sama natural diamond. Aku suka lab diamond, aku suka natural diamond. Dua-duanya benar-benar preferensi masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi yang jelas gak ada yang palsu di antara keduanya.